minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janganlah engkau meragukan Khalik kepada makhluk, wahai gulam. Dialah yang menentukan takdir, bukan selain Dia. Gudang kebaikan menyimpan kebahagiaan, musibah dan penyakit. Hendaknya engkau bersedekah dengan tangan kananmu, sedangkan tangan kirimu tidak mengetahuinya. Waspadalah terhadap lautan dunia. Ketahuilah bahwa banyak manusia yang tenggelam dan tidak selamat darinya kecuali sedikit saja. Sungguh, lautan itu sangat dalam. Semua orang bisa tenggelam, dan yang selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana orang-orang mukmin diselamatkan pada hari kiamat, Dialah yang menyelamatkan mereka dari neraka. Sesungguhnya semua manusia akan melewatinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hambanya yang dikehendaki. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu merupakan suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada api neraka, "Dinginlah kamu ketika hamba-hambaku yang beriman lewat," yakni mereka yang beriman, ikhlas, cinta kepadaku, dan zuhud dari selainku. Sebagaimana Dia berkata kepada api Namrud yang dinyalakan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada neraka. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wahai lautan dunia, janganlah kamu tenggelamkan hambaku yang terkasih ini." Maka selamatlah ia sebagaimana ketika Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan. Dia memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Kebaikan, pemberian dan penahanan, semuanya itu berada di tangan-Nya. Kaya, miskin, mulia, hina juga berada di tangan-Nya. Mustahil bagi siapapun untuk mencampuri urusannya. Orang yang selalu berada di pintunya dan berpaling dari selain pintunya, itulah yang disebut orang berakal. Aku melihat engkau menyukai makhluk dan membenci Khalik, wahai orang yang berpaling. Duniamu engkau makmurkan untuk menghancurkan akhiratmu. Maut tidak lama lagi akan menjemputmu dengan paksa, sakit, hina dan fakir. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksamu dengan berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Semua makhluknya akan menyiksamu. Bangunlah wahai orang yang tidur. Ya Allah, bangunkan kami bersamamu dan untukmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam mengambil dunia, wahai gulam, janganlah engkau seperti pencari kayu bakar pada malam hari. Ia tidak mengetahui apa yang ada di tangannya. Dalam perilakumu, aku lihat engkau seperti pencari kayu pada malam gelap tanpa cahaya, tanpa rembulan, bagaikan orang yang berada di padang Sahara, dan binatang buas hampir menerkamnya. Carilah kayu bakar pada siang hari agar cahaya matahari mencegahmu untuk mengambil sesuatu yang membahayakanmu. Dalam berperilaku, hendaknya engkau disinari oleh cahaya tauhid, syariat, dan takwa. Dengan cahaya itu, engkau akan terhalang sehingga tidak jatuh ke lembah kekejaman, keinginan, nafsu, syaitan, bahkan akan menuntunmu dalam perjalanan. Janganlah engkau tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu salah dan pasti akan kalah.
Orang yang sabar akan sampai dan akan selamat. Sabar itu dari Ar-Rahman, sedangkan tergesa-gesa itu dari syaitan. Dalam mengumpulkan harta benda, kebanyakan kalian melakukannya dengan tergesa-gesa. Sesungguhnya menerima dengan kerelaan itu merupakan gudang yang tak pernah habis. Maka terimalah apa saja dengan kerelaan. Tentu tidak mungkin mencari apa yang tidak menjadi bagianmu dan tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Bersabarlah dan terimalah dengan kerelaan. Engkau akan menjadi kaya dari segala sesuatu jika engkau tetap teguh hingga engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau memperkuat hatimu dan membersihkan nuranimu, dan Tuhanmu akan mengajarkannya kepadamu. Akhirat akan berada di mata hatimu, dan dunia akan hina dalam pandanganmu, dan Al-Haq Azza wa Jalla akan berada di mata nuranimu. Kemudian tidak ada sesuatu yang besar selain Al-Haq Azza wa Jalla. Bahkan engkau akan menjadi besar di mata semua makhluk. Jika engkau tidak ingin ada pintu yang tertutup di depanmu, wahai gulam, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya takwa itu merupakan kunci bagi setiap pintu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Engkau jangan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan dirimu, keluargamu, hartamu, maupun orang-orang pada zamanmu. Jika engkau meminta Dia agar mengubahnya, seakan-akan engkau lebih bijak, lebih mengetahui, dan lebih penyayang daripadanya. Apakah engkau tidak malu terhadapnya? Seluruh makhluk dan dirimu adalah hamba-hambanya, dan Dialah yang maha mengatur dirimu dan diri mereka. Hendaklah engkau diam, tidak berbicara dan membisu jika engkau memang ingin bersyuhbah dengan Dia di dunia dan akhirat. Para wali Allah itu berpegang pada adab. Mereka tidak bergerak atau melangkah kecuali dengan izinnya yang jelas bagi hati mereka. Mereka tidak mau makan dari sesuatu yang mubah. Mereka berpakaian, menikah, atau berperilaku dalam seluruh asbabnya hanya dengan izin yang jelas dari hati mereka. Bersama Al-Haq Azza wa Jalla mereka berdiri. Tidak ada ketetapan bagi mereka bersama Tuhan mereka, sehingga dengan hati mereka menemuinya di dunia dan dengan jasad mereka menemuinya di akhirat. Mereka bersama Zat yang membolak-balikkan hati dan mata. Ya Allah, berilah kami rizki untuk dapat bertemu denganmu di dunia dan di akhirat. Lezatkanlah kami dengan kedekatan kepadamu dan dengan melihatmu. Jadikanlah kami dalam golongan orang yang ridho kepadamu dari selain Engkau. Ya Rabbi, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.